Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Thompson, selamat datang kembali di channel Thompson Motovlog. Motovlog kurasa, petualanganku jiwa. Pada perjalanan kali ini, kita akan riding menyusuri kota Bandung sambil menelusuri jejak jalan-jalan yang telah menjadi saksi perkembangan kota sejak masa Hindia Belanda. Perjalanan dimulai dari Naripanweg atau Jalan Naripan, salah satu jalan tertua di Bandung yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat. Dari sana kita menuju Bragaweg, jalan yang pernah dijuluki sebagai pusat hiburan dan gaya hidup paling bergengsi di Bandung tempo dulu. Jalan ini berkembang pesat pada akhir abad ke-19 dan mencapai masa kejayaannya pada tahun 1920-1930 ketika Bandung dijuluki Paris Van Java. Sebelum menjadi pusat hiburan dan perbelanjaan elit, kawasan Braga hanyalah jalan kecil yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan perkebunan dan permukiman di sekitar Bandung. Setelah jalur kereta api Batavia-Bandung dibuka pada tahun 1884, perkembangan kota Bandung meningkat sangat pesat. Para pengusaha Eropa kemudian membangun toko, hotel, restoran, dan tempat hiburan di sepanjang Bragaweg. Jalan ini menjadi pusat gaya hidup masyarakat Eropa yang tinggal di Bandung. Sebagian besar bangunan di Braga dibangun dengan gaya Art Deco, neoklasik, neo-bouwan modern Belanda. Gaya arsitektur tersebut menjadikan Braga salah satu kawasan bersejarah paling ikonik di Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan melintasi Suniarajaweg atau Jalan Suniaraja yang dahulu ramai oleh aktivitas perdagangan. Kemudian saya menuju kawasan Viadak yang sejak awal abad ke-20 menjadi ikon transportasi kereta api kota Bandung. Nama Viadak berasal dari istilah teknik sipil yang berarti jembatan atau jalan layang yang melintasi jalan, sungai, atau lembah. Viaduk di sebelah timur, stasiun Bandung yang kini dikenal sebagai Jalan Viadak, dibangun sekitar tahun 1939. Pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda, jembatan ini melintasi Sungai Cikapundung. Perjalanan berlanjut kalau ke kiri, masuk ke Jakan Residentiweg, yang kini menjadi Jalan Otto Iskandar Dinata, lalu menuju Landra Adweg, atau Jalan Perintis Kemerdekaan, tempat berdirinya Gedung Pengadilan Kolonial yang kini dikenal sebagai Gedung Indonesia Menggugat. Gedung tersebut dahulu bernama Landraat, Pengadilan Kolonial Belanda. Nama Landra Adweg berasal dari kata Landraat, Pengadilan Negeri Pribumi pada masa Hindia Belanda, weg, jalan, jadi artinya kurang lebih jalan menuju gedung pengadilan, Landraat. Kita juga akan melewati Engelbert van Bevervoordeweg yang sekarang menjadi Jalan Wastu Kencana, kawasan yang dahulu berkembang sebagai permukiman elit Eropa. Pada tahun 1920-1940, daerah sekitar Wastu Kencana dikenal sebagai kawasan yang tertata rapi. Jalan-jalannya lebar dan ditanami pepohonan, mengikuti konsep kota Taman Garden City. Salah satu bangunan penting di kawasan ini adalah Balai Kota Bandung. Sebelum Balai Kota Bandung berdiri, kawasan ini merupakan ruang terbuka hijau yang dikenal sebagai Peter's Park pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Taman ini menjadi tempat bersantai dan rekreasi masyarakat Bandung, terutama kalangan Eropa yang tinggal di pusat kota. Ketika Bandung berkembang pesat dan memperoleh status Geminte atau Kota Praja pada tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda memerlukan pusat administrasi yang lebih representatif untuk mengelola pembangunan kota. Karena itu, sebagian kawasan Peter's Park kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan Gemeente-Huis atau Balai Kota Bandung. Setelah Balai Kota berdiri pada dekade 1920, kawasan ini berubah menjadi pusat pemerintahan Kota Bandung. Saat ini kita sedang melintasi Jalan Aceh, yang pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama Acehweg. Nama Acehweg berasal dari ejaan Belanda lama untuk wilayah Aceh.
Jalan ini mulai berkembang pada awal abad 20 ketika pemerintah kolonial memperluas kota Bandung ke arah utara dan membangun kawasan permukiman serta pusat pemerintahan yang lebih modern. Pada masa itu, Aceh Weg berada di lingkungan yang tertata rapi dengan jalan-jalan lebar dan pepohonan rindang. Kawasan ini menjadi bagian dari Bandung Baru yang dirancang untuk mendukung perkembangan kota sebagai pusat administrasi dan permukiman kaum Eropa. Letaknya yang tidak jauh dari kawasan pemerintahan, sekolah, dan permukiman elit membuat Aceh Weg menjadi salah satu jalan penting dalam perkembangan Bandung tempo dulu. Berbeda dengan Braga Weg yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan hiburan, Aceh Weg lebih identik dengan suasana hunian yang tenang dan nyaman. Setelah Indonesia merdeka, nama Aceh Weg diubah menjadi Jalan Aceh, mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang baru. Meski telah mengalami banyak perubahan, jalan ini masih menjadi bagian dari jejak sejarah perkembangan kota Bandung sejak masa Hindia Belanda hingga sekarang. Dari jalan yang dahulu dilalui pedati, mobil kolonial, dan warga Bandung tempo dulu, kini Jalan Aceh tetap menjadi salah satu ruas bersejarah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini kota Bandung. Kawasan ini juga memiliki sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa dan rumah-rumah pejabat kolonial yang dibangun dengan gaya Art Deco dan Indonesia. Salah satu taman yang terkenal di Jalan Aceh Weg adalah Insulin The Park, yang sekarang dikenal sebagai Taman Lalu Lintas. Pada masa kolonial, taman ini menjadi ruang terbuka untuk rekreasi dan bersantai bagi masyarakat Bandung, khususnya kalangan Eropa yang tinggal di sekitar pusat kota. Setelah itu ada Moluccan Park atau Moluccan Plansoen yang sekarang dikenal sebagai Taman Maluku. Nama Moluccan diambil dari Kepulauan Maluku, salah satu wilayah penting di Hindia Belanda. Hingga kini, Insulin The Park dan Taman Maluku masih tetap menjadi ruang hijau yang menyimpan jejak sejarah perkembangan kota Bandung sejak masa kolonial. Masih di Jalan Aceh Weg atau Jalan Aceh, terdapat lapangan Saparua yang memiliki sejarah panjang sejak masa Hindia Belanda. Dibangun sekitar tahun 1910 dengan nama Netherlands Cindy Athletic Uni atau NIAU. Tempat ini merupakan lapangan olahraga publik pertama di Bandung. Dahulu masyarakat Eropa berolahraga atletik, kriket, hingga senam massal di sini lebih dari 1 abad. Kawasan Saparua masih tetap hidup sebagai ruang olahraga dan rekreasi, menjadi saksi perjalanan Bandung dari masa kolonial hingga sekarang. Jalan-jalan yang terhubung dengan Aceh Weg, Wilhelmina, Boulevard sekarang Jalan Diponegoro, Rio Straat sekarang Jalan Riau, LRI Marta Dinata, Houtmanstraat sekarang Jalan Supratman, Van Deventerstraat sekarang Jalan Cikapayang, Dagoeweg sekarang Jalan Ir, Hari Juanda, Wasto Ekenjana sekarang Jalan Wastu Kancana.
saat ini akan masuk ke Jalan Supratman. Namun, pada masa Hindia Belanda, jalan ini dikenal dengan nama Houtmanstraat. Nama Houtmanstraat diambil dari nama Cornelis de Houtman, pelaut Belanda yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara tahun ke-1596 pada awal abad ke-20. Kawasan ini menjadi bagian dari pengembangan Bandung Utara yang dirancang sebagai kawasan permukiman modern bagi masyarakat Eropa. Berbeda dengan Bragaweg yang ramai oleh pertokoan dan hiburan, Houtmanstraat lebih dikenal sebagai kawasan hunian yang tenang dan tertata rapi. Di sepanjang jalan ini berdiri rumah-rumah bergaya kolonial, taman kota, serta berbagai fasilitas pendidikan yang menjadi bagian dari perkembangan Bandung sebagai kota modern di Hindia Belanda. Di sini juga terdapat Houtmanplein, lapangan yang dahulu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat kolonial dan kini dikenal sebagai kawasan Lapangan Supratman. Kawasan ini menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah Hindia Belanda merancang Bandung sebagai kota taman dengan banyak ruang hijau dan lingkungan yang nyaman. Karena lokasinya yang dekat dengan Ajehweg, Riustraat, Wilhelmina Boulevard, dan kawasan Gedung Sate. Houtmanstraat menjadi bagian penting dari kawasan elit Bandung Utara pada dekade 1920 hingga 1940. Setelah Indonesia merdeka, nama Houtmanstraat diganti menjadi Jalan Supratman untuk menghormati Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Meski namanya berubah, jalan ini masih menyimpan jejak sejarah Bandung Tempo. Dulu yang dapat kita lihat melalui tata kota dan beberapa bangunan tua yang masih bertahan hingga sekarang. Perjalanan kita kini memasuki Jalan Diponegoro. Pada masa Hindia Belanda, jalan ini dikenal dengan nama Wilhelmina Boulevard, diambil dari nama Ratu Wilhelmina yang memerintah Kerajaan Belanda pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Wilhelmina Boulevard dibangun sebagai salah satu jalan utama di kawasan Bandung Utara yang sedang berkembang pesat pada awal abad ke-20. Jalan ini dirancang lebar, rindang, dan megah sebagai akses menuju pusat pemerintahan kolonial yang baru. Di sepanjang jalan ini berdiri berbagai bangunan penting Hindia Belanda. Yang paling terkenal tentu adalah Gedung Sate, yang dibangun antara tahun 1920 hingga 1924 sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial di Priangan. Tidak jauh dari sini juga terdapat museum geologi, serta berbagai kantor dan rumah dinas pejabat pemerintah. Wilhelmina Boulevard menjadi simbol kemajuan Bandung sebagai kota modern. Kawasan ini dirancang dengan konsep kota taman, lengkap dengan ruang terbuka hijau, jalan-jalan lebar, dan bangunan bergaya arsitektur kolonial yang megah. Tepat di depan kawasan pemerintahan terdapat Wilhelmina Plein, yang kini dikenal sebagai Lapangan Gasibu. Dahulu lapangan ini menjadi ruang terbuka utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan resmi dan acara masyarakat Eropa di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, nama Wilhelmina Boulevard diubah menjadi Jalan Diponegoro untuk menghormati Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa melawan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Hingga kini, Jalan Diponegoro tetap menjadi salah satu jalan paling bersejarah di Bandung. Dari jalan yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, kini kawasan ini tetap menjadi jantung pemerintahan Jawa Barat dan saksi bisu perjalanan panjang kota Bandung.
Saat ini kita melintasi Jalan Dago yang pada masa Hindia Belanda dikenal sebagai Dagoweg. Jalan ini menjadi jalur utama yang menghubungkan pusat kota Bandung dengan kawasan perbukitan di utara karena udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Kawasan Dagoweg menjadi salah satu daerah favorit kaum Eropa untuk membangun rumah, villa, dan tempat peristirahatan. Setelah Indonesia merdeka, nama Dagoweg diubah menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Meski begitu, hingga kini masyarakat Bandung masih akrab menyebutnya sebagai Jalan Dago, salah satu kawasan bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Bandung sejak zaman Hindia Belanda. Saat ini kita melintasi Jalan Merdeka. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dikenal sebagai Merdekaweg dan merupakan bagian dari pusat kota Bandung yang sedang berkembang pesat pada awal abad ke-20. Letaknya yang strategis membuat jalan ini menjadi kawasan perdagangan, perkantoran, dan aktivitas masyarakat. Di sekitar jalan ini berdiri berbagai pertokoan, hotel, serta bangunan penting yang mendukung perkembangan Bandung sebagai kota modern. Tidak jauh dari sini juga terdapat Peter's Park, sebuah taman kota yang menjadi ruang terbuka bagi masyarakat Bandung pada masa kolonial. Taman Peter's Park ini merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang dibangun pemerintah Hindia Belanda untuk mempercantik pusat kota Bandung. Pada awal abad ke-20, Peter's Park menjadi tempat bersantai dan berkumpul masyarakat, terutama kalangan Eropa yang tinggal di Bandung. Dengan pepohonan rindang dan taman yang tertata rapi, kawasan ini menjadi salah satu paru-paru kota di tengah perkembangan Bandung sebagai kota modern. Lokasinya yang berada dekat pusat perdagangan dan pemerintahan membuat Peter's Park sering menjadi tempat beristirahat bagi warga yang beraktivitas di pusat kota. Setelah Indonesia merdeka, nama Peter's Park tidak lagi digunakan. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi bagian dari pusat kota Bandung yang kita kenal sekarang. Meski tamannya telah berubah, lokasi ini tetap menjadi saksi perkembangan Bandung sejak masa Hindia Belanda. Peter's Park adalah taman tertua di Bandung yang dibangun sekitar tahun 1885 dan berada di lokasi yang sekarang menjadi kawasan Balai Kota Bandung serta Taman Dewi Sartika. Taman ini dinamai untuk menghormati Peter Sitsoff, asisten residen Priangan pada masa itu. Pada peta Bandung tahun 1910, Peter's Park merupakan salah satu dari hanya 3 taman utama yang sudah tercantum di kota Bandung, bersama Insulinde Park dan Sunda Park. Saat ini, kita melintasi Jalan Lembong. Pada masa Hindia Belanda, jalan ini dikenal dengan nama Oude Hospitaalweg yang berarti Jalan Rumah Sakit Lama. Nama tersebut berasal dari keberadaan rumah sakit yang pernah berdiri di kawasan ini pada masa awal perkembangan kota Bandung. Karena letaknya dekat pusat kota, Oude Hospitaalweg menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan kawasan permukiman, perdagangan, dan fasilitas umum. Seiring berkembangnya Bandung sebagai kota modern, kawasan di sekitar jalan ini semakin ramai oleh aktivitas masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, nama Oude Hospitaalweg diubah menjadi Jalan Lembong. Namun jejak sejarahnya masih menjadi bagian dari perkembangan kota Bandung hingga sekarang. Saat ini, kita melintasi Jalan Tamblong. Pada masa Hindia Belanda, jalan ini dikenal dengan nama Tamblongweg. Tamblongweg merupakan salah satu jalan yang berada di pusat kota Bandung dan berkembang seiring pertumbuhan kota pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Letaknya yang dekat dengan Bragaweg, Grootposweg, dan kawasan perdagangan menjadikan jalan ini cukup penting dalam aktivitas masyarakat pada masa kolonial. Di sepanjang Tamblongweg berdiri berbagai bangunan pertokoan, perkantoran, dan rumah tinggal yang mendukung perkembangan Bandung sebagai kota modern. Jalan ini juga menjadi penghubung antara kawasan bisnis, permukiman, dan pusat pemerintahan yang terus berkembang pada masa Hindia Belanda. Meski wajah kawasan ini telah banyak berubah, Jalan Tamblong tetap menjadi salah satu ruas bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Bandung dari masa kolonial hingga menjadi kota besar yang kita kenal sekarang.
Tak terasa, perjalanan kita menyusuri jalan-jalan bersejarah peninggalan Hindia Belanda di kota Bandung telah sampai di penghujung perjalanan. Dan perjalanan ini kita akhiri di Groot Postweg, jalan raya besar yang dibangun pada awal abad ke-19 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan inilah yang kemudian menjadi salah satu jalur utama yang melintasi Bandung dan turut mendorong perkembangan kota dari sebuah wilayah kecil di Priangan menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan yang penting di Hindia Belanda. Kini sebagian ruas Groot Postweg dikenal sebagai Jalan Asia Afrika, jalan bersejarah yang masih menjadi saksi perjalanan Bandung dari masa kolonial hingga Indonesia modern. Terima kasih telah menemani perjalanan menyusuri Bandung tempo dulu dari atas motor. Semoga perjalanan kali ini menambah wawasan dan membuat kita semakin menghargai sejarah kota yang kita cintai. Saya Tamsan, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Motovlogku rasa, petualanganku jiwa. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.